Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman semua sedang dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi bersama saya Yusuf Lakuna dari Lakuna Teras Cukur, salah satu tempat cukur yang ada di Sukabumi. Oke, dengan konsep outdoornya, tapi tidak menurunkan semangat saya untuk berkarya, untuk berkontribusi kepada para klien setia saya, maupun para klien baru dan calon-calon klien saya yang di luar sana. Jadi gini teman-teman, kali ini seperti biasa saya akan mengeksekusi klien saya. Di sini sudah ada saudara Isei, katanya dia panggil. Kita panggil Isei saja, oke? Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat satu model yang disebut main band ya. Oke, jadi ataupun top knot. Oke, di sini saya akan membuat model top knot yang rambut panjangnya rambut top sectionnya atau rambut bagian atasnya masih panjang sehingga bisa diikat ya. Dan di sampingnya saya kombinasikan dengan fade. Di sini ada mid fade atau middle fade. Oke. Nah, jadi kali ini saya tidak akan memaparkan tentang tutorial karena mungkin ya alhamdulillah sudah banyak sekarang itu tutorial-tutorial yang diproduksi oleh para expert, oleh para pro di bidang haircut. Oke. Jadi saya hanya berbicara tentang cukur saja. Oke. Ayo kadariye, urang dicukur, Lakuna Teras Cukur. Yu bapak, yu amang, yu aa, gerak kadariye, urang cukuran, ameh medean, timbul rasana pede, ameh ngalancaran, karena usaha, oge kana gawe, oge kana sakola, ameh pede, ente era. Te era rek milampah, naon nu kudu dipilampah, naon nu kudu dilakonan, lakonan. Aku urang, ayo kadariye, urang dicukur, Lakuna Teras Cukur. Yu bapak, yu amang. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Jadi gini, pernah ada pertanyaan suatu ketika waktu itu pada saya, kenapa saya memilih sebagai seorang capster ataupun barber ataupun tukang cukur bahasa jadulnya ya. Jadi kenapa saya pilih sebagai seorang capster ataupun barber? Karena ada beberapa hal ternyata yang pertama itu berarti kita itu bisa berguna buat banyak orang. Nah, itulah poin yang pertama. Lalu selanjutnya kita itu sebagai seorang capster bisa menggali apa-apa saja yang ingin kita gali gitu kan. Nah, maksudnya di sini kita bisa memperoleh wawasan, baik itu wawasan eksak maupun ilmu eksakta gitu kan, maupun ilmu pasti, bahkan ilmu agama pun bisa kita gali. Dari mana? Nah, karena tidak menutup kemungkinan para klien kita itu orang-orang luar biasa, orang-orang expert di bidangnya. Nah, itu semua bisa kita gali dengan cara ya kita sambil komunikasi dengan para klien kita pada saat kita mengeksekusi klien kita gitu. Jadi sebagai seorang capster kita bisa selain bisa memberikan dampak positif buat para
klien kita, yaitu menumbuhkan atau membangkitkan rasa percaya diri mereka gitu kan. Dan kita pun bisa memperoleh hikmah gitu kan, entah itu wawasan, bahkan kesempatan lain pun. Misalkan kita bisa saja ketika kita bereksekusi kita bisa berbisnis gitu kan dengan klien kita. Misalkan ya ilustrasinya misalkan klien kita pengen jual sesuatu misalkan, oh ini bang, gue punya barang nih, bisa tolong jualin nggak? Nah di situ kan kita bisa sekaligus menjual produk mereka juga, atau misalkan ya barang titipan gitulah. Nah berarti kan itu ada hal-hal positif di situ kan, selain kita bisa membuat para klien kita kembali percaya diri. Nah itu lalu berarti itu alasan yang kedua berarti ya. Selanjutnya apalagi ya, yang ketiga kita pun apa ya, wah ini ternyata udah beres ya. Udahlah, next, nanti kita lanjut lagi di video yang lain gitu kan. Nah inilah hasilnya kira-kira teman-teman. Adapun ini apabila misalkan di luar sana, wah ini masih ada miss sedikit, kalaupun misalkan ada miss ya inilah hasil karya saya gitu kan. Akan tetapi saya nggak akan menyerah gitu kan, saya akan terus belajar, terus mengupgrade skill saya, baik hard skillnya maupun soft skillnya gitu ya. Mudah-mudahan gitu kan bisa puas para klien saya. Nah inilah hasilnya kira-kira. Next kita jumpa lagi di lain waktu.